Mama. OME. Tunggu saya sebentar. Silakan. Papa. Sayang, kok kamu datang ke sini? Uang saku sudah habis. Kamu masih punya berapa uang? Kasih semua ke aku saja. Baik. Ini. Uang ini kamu pakai dulu ya. Papa akan angkut semen beberapa hari lagi. Nanti papa transfer uangnya. Hanya puluhan? Mana cukup? Selesai hari ini, besok jangan datang lagi. Bos, kenapa? Waktu kamu angkut 1 karung semen, orang lain sudah angkut 5-6 karung. Usia setua ini, jangan menyusahkan orang lagi. Cepat ambil uangmu, pergi sana. Bos, begini. Di rumah saya, ada cicilan rumah dan mobil, biaya sekolah anak, dan biaya les. Banyak kebutuhan mendesak. Susah sekali cari kerja begini. Mohon beri saya kesempatan lagi. HMPH, aku memberimu kesempatan. Siapa yang memberiku kesempatan? Ya, bos. Sayang. Ini uang 200, pakai dulu ya. Soal biaya hidup, papa yang urus. Kamu pulang duluan saja. Jangan bohongi aku. Bosnya bilang tidak mau lagi. Dapat uang dari mana? Sudahlah, aku cari Om Hi saja. Sayang. OMH. Sayang, aku lembur malam ini. Tidak pulang makan malam. Papa. Transfer uang saku sedikit ya. Bos Liu, proyek Anda masih perlu orang? Bos Li, masih perlu tukang angkut bata? Bos Wu, Anda masih butuh pekerja? Putri saya segera magang. Punya teman yang punya perusahaan, tolong perkenalkan. Sudahlah, tidak bisa mengandalkanmu. Putri saya akan magang. Boleh saya minta tolong carikan dia pekerjaan yang bagus? Saya bisa masukkan putri Anda ke grup Ronghai, tapi Anda harus cerai dengan wanita itu. Kalau begitu, sudahlah. Anak durhaka, bersikeras menikahi orang biasa, mencari masalah sendiri, memalukan diriku. Pekerjaan sudah diatur. Saya sarankan Anda segera cerai untuk mewarisi grup Ronghai. Lin Feng, Sepupu. istrimu sudah dicuri, masih melamun di sini. APA. 3, 2, 1. Senyum. Foto ini terlihat bahagia. Bagus, bagus. Paman Hi sangat tampan. Terima kasih atas pekerjaan ini. Juga membeli begitu banyak emas. Anda benar-benar boros. Hanya sedikit uang. Yakian, asal kau bahagia. Oh ya. Si Hi kecil kita sekarang, penanggung jawab cabang grup mana mungkin kekurangan uang. Kalian sedang foto keluarga? Istri, apa maksudmu? Siapa dia? Dia cinta pertama ibuku. Kau bahkan tidak tahu. SIHITU. Sekarang ada penanggung jawab cabang grup sangat hebat. Cabang grup Ronghai, penanggung jawab. Sering dengar Yakian cerita. Ini hadiah pertemuan untuk di dalamnya ada. Chen Yakian, apa maksudmu? Aku bekerja keras di luar. Kau bersama Sinta Perdamamo, memotret keluarga di rumah. SIHITU. Dia kembali hanya sekali. Juga mengatur pekerjaan Ahsin. Ada apa dengan foto? Sebaliknya kau, begitukah caramu pada tamu? Minta maaf padanya. Pekerjaan Ahsin diatur dia. Itu jelas aku yang atur. Ayah, kau sudah menganggur. Bahkan dirimu tak terurus. Bagaimana mungkin mengaturku masuk grup
Maman est. Ayahku orang kasar. Jean-Gamp et du Licandia. Jangan khawatir. Bukankah kau bilang hari ini uang saku tidak cukup? Di dalam kartu ini ada 100 000 yuan. Cukup untukmu beberapa bulan. Terima kasih, Paman He. Lin Xin Cao. Apa yang galak, Paman He itu, padaku dan ibu. Dia lembut dan perhatian, juga kaya dan berkuasa. Lihatlah dirimu, sudah tua masih menganggur. Aku. Bu, lihat dia yang menyedihkan. Apalagi Yang Koragukan. Lin Feng, Asin sudah memberitahuku tentang pengangguran. Aku tahu kau menganggur, sedang tidak enak hati. Tapi kenapa kau klaim palsu pekerjaan Sihi untuk Asin, dan marah pada Sihi? Kau istrinya, atau istriku, pekerjaan itu adalah aku, yang mengatur untuk Asin. Kalian tidak percaya, masih membelanya sekarang. Kau tahu tidak, apa itu grup Ronghai? Itu konglomerat nomor 1 dunia. Kau, orang yang menganggur. Kau bilang kau mengaturnya. Masuk grup Ronghai. Siapa yang akan percaya? Apakah karena aku menganggur, kau ingin cerai dariku? Atau karena statusnya, kau ingin cerai dariku? Lin Feng Baisaka kau, jangan selalu menyalahkan. Coba introspeksi diri. Karena menganggur tak bisa menafkahi. Cepatlah tanda tangan. Jangan tunda putriku, mencari suami yang baik. Tanda tangani. Boslin, tuan muda di Izana di Pekat. Di usianya sekarang, jadi pengangguran itu wajar. Tapi istrinya bilang hari ini, dia mau cerai darinya. Putra mahkota kita cerai. Berarti itu artinya Dia akan kembali. Putriku bahkan tak terdaftar. Wanita itu, benar-benar tak tahu terima kasih. Siapapun yang punya anak perempuan, pasti sangat beruntung. Sayangnya keluargaku, hanya punya anak bengal. Anda meminta saya hari ini. Membantu putrinya cari kerja, dan cinta pertama istrinya. Kebetulan bekerja di tempat kita. Penanggung jawab cabang Jinghai. Mengaku-ngaku saja. Ditambah tuan muda di Pekat. Minrik juga. Aku mau menjodohkannya, dia tak mau. Dia malah mau nikahi orang biasa. Boslin, kalau begitu sekarang. Pergi temui gadis keluarga Jiang itu. Bicaralah padanya. Gadis itu juga tidak mudah. Menunggu bertahun-tahun. Begini saja, kau sebarkan kabar ini. Katakan siapa yang bisa membawa anakku kembali. Murisi harta, dial yang akan kuakawai sebagai menantu. Kalau begitu, Semua wanita di dunia. Pasti jadi hila. cepat. Segerakan atur gadis di rumah. Temui putra mahkota. Sebagian besar hidup ini. Apakah aku membuatmu menderita? Aku bekerja keras setiap hari. Sen Shiap-sen, kukirim untuk kalian berdua. Aku hanya makan roti kukus dan minum bubur. Akibatnya, karena ku pecat. Cinta pertamamu kembali. Kau mau bercerai dariku? Kau tak pernah membuatku menderita. Saat aku umur 20 tahun, aku bunga desa. Sedangkan kau, keluargamu bahkan tak punya makanan untuk dimakan. Aku tak memandangmu miskin. Kubulatkan tekad menikahi. Aku bersamamu selama 30 tahun. Sekarang bagaimana? Sen Shiap bulan, harus bayar KPR Rp4.000, Rp1.500 biaya makan, juga membiayai orang tua, biaya hidup sekolah anak. Semua itu jika digabung bisa lebih dari 10.000. Aku hanya menyesal dulu, mudah tertipu olehmu, menikahimu dan punya anak. Kau kudepu. Bukankah begitu? Kau sudah bermerwusher, tak bisa cari kerja, bahkan jika dapat, cepat dipecat lagi. Bukankah ini berarti kau menjebakku ke jurang neraka? Coba lihat Paman He. Di usia 50 tahun ia jadi penanggung jawab cabang Ronghai, meraih kebebasan finansial. Jika bukan karena dia dulu pergi ke luar negeri, ibuku pasti menikah dengannya. Kalian. Yakion, Mafkon Akudatan, membuat kalian bertengkar. Lebih baik aku pergi. Hi kecil, ini bukan salahmu. Ini karena seseorang dipecat, dan masih marah tak berguna. Aku marah tak berguna? Bikin begitu? Tadi ku bilang Hi kecil, mengatur untuk ASI, pekerjaan di Ronghai Group. Beraninya kau mengakuinya? Yakian mengatur kerja, hanyalah hal kecil, anggap saja. Kebaikan dari saudara Lin Feng. Hi Kessel. Tak perlu bicara untuk orang yang berani sempit. Dia tidak berkata apa-apa. Kau percaya padanya. Aku sudah menjelaskan begitu banyak. Aku malah jadi berani sempit. Sebenarnya aku suamimu, atau dia suamimu? Aku tahu. Hanya karena aku dipecat. Dia sukses. Kau mau bercerai dariku. Kau akan kembali padanya? Lin Feng.
Hati kamu sekotor apa sih, sampai menganggap aku dan siap punya hubungan seperti itu? Ayah, aku tahu kau menganggur. Melihat orang yang lebih baik darimu di sisi ibu, hatimu pasti sakit. Tapi bisakah melihat kenyataan? Bukankah kau bilang siap mengambil pekerjaanmu? Aku salah menuduhmu. Aku beri kau kesempatan untuk membuktikan diri. Bagaimana jika sekarang kukatakan, aku pewaris grup Ronghai. Kalian percaya? APA, kemampuan apa yang kau punya? Bukankah aku tahu? Lain kali sebelum bicara besar, lihatlah dirimu dulu. Bagaimana situasimu? Menggager, Daisaraikan, kurasa kau memang salahmu sendiri. Aku salah sendiri. Aku pantas mendapatkannya. Bertahun-tahun aku sendirian bekerja menafkahi keluarga tanpa keluh kesah. Tapi sekarang, karena usiaku sudah tua dan menganggur, tidak bisa mencari uang. Kau cari bicara padaku begini? Kukira kau karena dia kaya dan berkuasa, makanya kau minta cerai. Ya, memang karena dia punya kekuasaan. Memang karena dia pimpinan cabang grup Ronghai. Aku ingin bersama dia lagi. Dengan begini, kau puas? Kau. Dia bantu Exayan cari kerja bagus. Dia janji tiap bulan memberi uang pensiun ortu. Dia janji takkan biarkan aku khawatir urusan rumah. APA pun bahkan mau mendukungku merintis usaha sendiri. Lalu kau, apa yang bisa kau beri? Kau hanya karena ini. Ya, hanya karena hal ini, kebutuhan paling dasar. Lin Feng, kau sudah wusir tahun. Kenapa hal ini tak bisa kau penuhi? Kenapa? Aku. Jika kau merasa kau dirugikan, aku rela keluar tanpa apa-apa. Bukankah kau bilang kau Hueris grup Ronghai? Kalau begitu setelah cerai, aku takkan dapat sejengkal hartamu. Paman Anda pimpinan cabang, tahu soal ini? Sepengetahuan saya, grup Ronghai kami tidak punya pewaris sepertinya. Ahsin sebelumnya sudah bilang padaku untuk mencarikan di grup Ronghai pekerjaan untukmu sebagai satpam, sebagai terima kasih atas bantuanmu pada mereka, ibu dan anak. Ayah. Tanda Tanzania. Exayan. Apa maksudmu? Grup Ronghai adalah konglomerat nomor 1 dunia dan juga grup impianku untuk bekerja. Paman Sudaber Suzapeya. Memasukkanku ke sana, aku tak mau kehilangan kesempatan ini. Jadi, kau ceraikan ibu. Kalian para bajingan, biasanya tidak pernah kalian seaktif ini. Itu putra mahkota Ronghai Group. Dia sudah bercerai. Belum giliranmu. Zhang Yan, dia ternyata datang juga. Nona, perceraian Lin Feng. Kesempatan langka bagi keluarga Jiang kita. Kau harus benar-benar memanfaatkannya. Ayah, Kumohon padamu. Exayan. Selama bertahun-tahun, biaya sekolahmu, biaya hidup, semua ayah cari sendiri. Sekarang aku menganggur. Bahkan kau juga memandangku rendah? Itulah sebabnya aku bilang Paman He mengaturkanmu pekerjaan. di Ronghai Group. Pekerjaan keamanan. Kau pikir kesempatan itu bisa didapat siapa saja? Sudahlah, Exayan, kau bicara padanya. Dia tak mengerti kebaikanmu. Exayan, soal ini bukan urusan kau di samping saja. Lin Feng, pernahkah kau pikirkan? Mengapa di usia 50 tahun yang sama, He Bei bisa menjadi Ronghai Group, penanggung jawab cabang, sedangkan kau masih khawatir tentang hidup dan mencari pekerjaan. Semua ini bukankah karena kau tidak cukup berusaha? Aku tidak cukup berusaha. Selama bertahun-tahun, kau tidak bekerja, bilang harus di rumah menjaga keluarga. KPR rumah, biaya hidup, aku yang cari semua. Aku bahkan saat sakit, tak berani berobat. Aku yang membuat begitu menderita, bukan karena kau tidak punya kemampuan. Baiklah, karena kau merasa sengsara, tanda tangani perceraiannya. Kereza, kau melihat orang lain, kaya dan berkuasa. Kakak, ini karena Xiao He lebih baik darimu. Kau terus saja menargetkannya? Apakah aku salah bicara? Jika dia sekarang tak punya uang, tak kuasa, kau masih akan begitu mempertahankannya? Pernahkah kau pikirkan, itu karena kau terus memfitnahnya karena kau tak mampu, masih mau iri padanya? Dan juga, ibu dulu selalu menyarankanku menikah lagi. Aku tidak setuju. Tapi melihatmu begitu, mungkin aku harus pikir ulang. Chen Yaqian, tahukah kau apa yang kau katakan?
Bukankah kau bilang aku tertarik pada kekayaan, lalu apa kau punya? Aku sebelumnya sudah bilang padamu. Aku tidak mewarisi Ronghai Group, itu karena aku. Bagaimana kau masih berani bilang begitu? Bukankah kau pimpinan, pewarisnya? Kalau budget sekarang, pikat dia, agar aku menyesal. Lalu, tahukah kau? Mewarisi Ronghai, Sirat Udamania, adalah harus cerai. Kau benar-benar menganggap dirimu penting. Jadi jika begitu, sekarang juga tanda tangani perceraiannya. Baiklah. Sangat baik. Chen Yaqian. Ini yang kau bilang. Jangan sampai kau menyesal. Akulah. Anggap saja selama ini mataku dibutakan. Aku salah memilih orang. Aku setuju bercerai dari Chen Yaqian dan mewarisi Ronghai Group. Anak bodohku ini, hari ini akhirnya dia mengerti. Cepat berikan stempel resmi Ronghai dan surat pengangkatan. Segera kirimkan ke sana. Kali ini, biarkan anakku menikmati hidup dengan baik. Ya. Cepat pergi, nanti terlambat. Pangeran akan direbut orang. Masih berdebat soal makeup bawa mahar 10 juta. Cepat. Ini adalah keluarga kami. Peristiwa langka sekali. Kalau hilang jangan pulang. Lin Feng. Semua orang memperhatikan. Kau tahu betapa konyolnya kelakuanmu sekarang. Kau bahkan sudah siapkan surat perceraiannya. Ini kan hanya untuk mereka. Sayang, aku tanya sekali lagi. Mau ikut dia atau aku? Kakak, sudah kubilang, masalah ini tak ada urusan dengan anak. Membuatnya merasa bersalah? Kau tahu itu akan membuatnya bersalah. Bagaimana denganmu? Kau tidak merasa bersalah? Kau pikir ini karena kau kehilangan pekerjaan. Aku baru mengajukan cerai, aku mengikutimu 30 tahun. Menemanimu bekerja, kota-kota, berwirausaha. Setiap kali kau bilang, hidup akan segera membaik. Tapi hasilnya, pekerjaan tak laku, bisnis juga gagal. Kau 50 tahun menganggur. Hanya Jeremy terakhir yang membebaniku. Aku menganggur, malah menjadi Jeremy terakhir bagimu. Kukra itu, cinta impianmu kembali menjadi Jeremy terakhir. Untukmu. Kalau kau ingin berpikir, silakan saja. Tanda tangani. Aku tanya sekali lagi, kau yakin takkan menyesal? Aku tidak menyesal. Baiklah. Sayang. Bagaimana denganmu? Ayah. Ayah seharusnya tidak mencemari Paman He jika bukan karena dia. Aku takkan masuk grup Ronghai. Jadi kau bersama ibu. Baiklah. Sangat bagus. Aku harap kau ingat apa yang kau ucapkan. Itu pilihanmu sendiri. Pergi tanpa harta. Dan kalian semua. Juga kuharap kalian. Lihat tampang miskinmu. Masih menganggap diri penting, dasar miskin. Putriku yang baik. Selnak kau bebas dari kemiskinan. Nanti kita adakan pesta. Xiaohe. Apa yang kau janjikan akan terwujudkan? Tenang saja. Yaqian, lihat saja siapa diriku ini. Konglomerat nomor 1 Dinas Cabang Ronghai. Setelah kau bersama Tuan He Kawakan mencapai puncak hidup. Jauh lebih baik daripada bersama si miskin ini. Lin Feng, jangan salahkan aku. Aku menemanimu melewati puluhan tahun kesusahan. Sekarang giliran aku menikmati hidup. Mari kita pergi. Tunggu sebentar. Ada apa, Xiaohe? J'abattends Seiya. Jiang Yan dari grup Jiang. Li Yao dari grup Li. Ye Qingcheng dari grup Ye. Ahli waris grup Ronghai. Perjodohan. APA. Mereka ingin menjodohkanmu? Bu, menurut ibu, mungkinkah? Xiaohe. Apakah mereka putri keluarga kaya? Benar. Tapi Ali Warision de Merekase Bukan Lin Feng. Maksudnya APA?
Saya baru saja dapat peringatan jabatan. Dikatakan menyalahgunakan wewenang. Pekerjaan Ahsin pun gagal juga. APA. Melihat sikapnya pada Ahsin, jika dia benar pewaris. Diatakant perna membatalkan pekerjaannya. Jadi kemungkinan terbesarnya. Semua salahmu. Membuat pengaturan kerja Ahsin jadi batal. Kau masih percaya omong kosongnya? Kenapa tidak? Kau pikir kau benar-benar Fueris Grup Ronghai? Andai kau tak buat grup Ronghai kesal, apa kerjaan Ahsin akan batal? Ayah. Saya seharusnya besok masuk grup Ronghai. Mengapa kau perlakukan aku begini? Kalian. Pewaris yang kami cari adalah dia. Ini terlalu memalukan. Usianya terlihat seharusnya bukan dia. Ngomong-ngomong, dia punya ibu penerima bantuan. Jika dia benar pewaris, ayahnya takkan membuat ibunya menerima bantuan. Bu, Ada APA? Hari ini ibu menjual kentang dan menghasilkan sedikit uang. Ambil ini dulu. Bu. Hei, kau penerima bantuan. Tepat sekali kau kembali. Putramu buat masalah, membuat Ahsin kehilangan kerja. Sekarang mereka bercerai. Kembalikan maharku. Minggir. Bangunlah, kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Lihat, dia berani mendorongku. Aku ingat ibu pewaris, sudah lama meninggal. Bagaimana bisa punya ibu? Terlebih lagi penerima bantuan. Sepertinya kita salah orang. Ini ibumu. Nak, ayah tak punya kuasa, jadi kau tak punya ibu. Ayah akan mulai usaha. Kau tinggal di desa saja, ya? Ayah akan kirim uang setiap bulan. Ayah, kembalilah segera. Kalau begitu uang dari ayahku, kembalikan pada... Siapa yang tak tahukah? Anak tanpa ayah dan ibu. Kau beri aku uang, lalu minta kembali? Ayo kita beli makanan enak. Yuk beli makanan enak. Aku lapar sekali. Aku lapar. Aku masih punya setengah kue. Enak mau makan? Ini. Tidak ada yang mau memilikimu. Aku juga tidak punya rumah. Mulai sekarang, aku ibumu. Kita hidup bersama. Ya? Baik. Dia ibuku. TAPI. Kau lihat sendiri kan? Si pecundang di satu sisi, dia akui ibunya penerima bantuan. Di sisi lain, mengaku pewaris. Ini jelas pemalsuan. Kupikir soal pekerjaan Ahsin rusak gara-gara dia. Sepertinya kita salah orang. Entah kenapa ayahku memberi informasi itu. Pak Jiang, kita tidak pergi? Kupikir masalah ini tidak sesederhana itu. Mari kita tinggal dan lihat dulu. Lin Feng, apakah kau tahu? Untuk mengatur pekerjaan Ahsin, berapa banyak usaha yang dicurahkan? Yakion, Sudala. Mazala ini bukan salah Feng. Jangan membela dia. Dia itu tak tahu berterima kasih. Memang aku tak tahu terima kasih? Kau malah jadi marah? Jika bukan kau berpura-pura, Fueris Grup Ronghai, apa pekerjaan Ahsin akan dibatalkan? Baik. Salahku, oke? Sekarang kami sudah bercerai. Apa lagi yang kau mau? Ibuku benar, menikah dengan orang sepertimu sungguh menjijikkan. Mahar yang kuberi dulu, kembalikan semuanya padaku. Hello Tuan Lin. Tuan Lin baru saja mendapat kabar. Para wanita itu tak mengenali identitas sang pewaris muda. Sementara itu, pekerjaan Lindsay dibatalkan. Jadi, sang pewaris muda sedang ditindas di desa. Apa? Pekerjaannya adalah, akulah yang membatalkannya. Mereka carry masalah. Cepat berikan stempel resmi dan surat pengangkatan. Kirimkan pada mereka. Biarkan bajingan ini melihatnya. Siapa yang mereka bully? Sebenarnya adalah siapa? Dulu aku memberikan mahar. Kembalikan semuanya padaku. Enak, kalian berdua bicarakan baik-baik masalahnya. Butuh uang, ibu akan berikan. Mahar dikembalikan. Nanti Xiaofeng, bagaimana bisa tegak berdiri lagi? Kalau begitu, tanyakan padanya. Apa yang sebenarnya dia lakukan?
Apa kau tidak pernah curiga pekerjaan Ahsin dibatalkan? Itu karena kau sendiri. Apakah karena dia? Bagaimana? Kau masih mau bicara bahwa kau pewaris? Ada masalah APA? Bicaralah baik-baik, jangan memukul. Abu. Kau tahu tidak? Pekerjaan Ahsin bernilai berapa? Setidaknya beberapa juta. Dasar penerima bantuan. Bisakah kau membayarnya? Kalian berdua, kakak. Sudah cukup. Ku, mengatur pekerjaan untuk kau telah menghancurkannya. Sudah cukup. AX Sayan. Sebenarnya soal pekerjaan itu. Aku tak mau dengar kau menyombong. Kau hilangkan pekerjaanku. Kalau begitu aku juga tak mau jadi ayahmu. Marie Putu Bangon. Apa katamu? Aku ingin putus hubungan denganmu. Exine, dia kan ayahmu sendiri. Masalah apapun, tenang dulu ya. Nenek tua, seumur hidupmu, tak pernah keluar desa, tak tahu apa-apa. Jonggon. Memalukan di depan Bagaimana bisa kau ke nenek bicara begitu? Kamu memukulku? Sejak kecil tak pernah kau pukul aku. C'est Caron Berani Kopukulaku. Kau tega memukul anak kandung sendiri, kau masih manusia tidak? Yakion, sudah. Sin tak bisa masuk kantor pusat. Bisa kerja di tempat, tidak masalah kok. Shin Jongomara. Kerja di sini. Tak kalah dari kantor pusat. Paman et. Lin Feng, andai kau punya seper kaitlesen hibai dan kompetensi takon senpai seperti sekarang. Kau baju desaka pedanya, kaya dan berpengaruh. Kenapa tak ikut dia saja? Tak usah kau ingatkan. Tapi sekarang kau harus kembalikan semua mas kawinnya. Aku tak mau lagi berhubungan denganmu. Mas kawin ini ku bayar. Puh. Ini kan tabungan pemakaman ibu. Ibu cuma ingin kamu dan Yakian hidup rukun. Jangan bertengkar soal uang. Jangan bercerai. Bisa tidak? Mas kawin ini harus dikembalikan. Kalau kau ingin mereka berdamai. Tak mungkin. Mengambil tabungan pemakaman ibuku. Tak malukah kalian? Ini mas kawin kami. Mengambil hak kami. Apa yang salah? Baik. Kalau begitu, uang nikahku dulu, kembalikan juga. Lin Feng, aku menemanimu susah 30 tahun lamanya. Sekarang kau mau tarik kembali uang nikah? Masih pantas disebut manusia? Kakak. Awalnya tak ingin ikut campur urusanmu, tapi kalian sekeluarga cerai-mencerai, tarik mas kawin. Sekarang dia mau tarik uang nikah. Kenapa tak boleh? Laju pula. Itu tabungan pemakaman orang tua. Masa kalian tega menerimanya dengan lapang? Gak apa-apa, statusnya tak sebanding dengan... Kalau kau sangat menyayanginya, mending kau nikah tanpa mas kawin. Sama dia saja. Sekalian, rawat ibunya yang sudah seper kuber ITU. Kau, Kuma, kau bertahan di sini. Kan cuma berharap si sampah ini jadi penerus bisa mengambil untung. Kalau begitu, Nicola dengannya. Siapa tahu kau dapat jodoh, kaya raya. Baik. Aku rela tanpa mas kawin menikah dengannya. Apa katamu? Tapi aku juga minta kau menikah dengannya. Lihat nanti siapa yang menyesal, berani atau tidak. Berapa lama lagi sampai? Sekitar 5 menit. Aku baru saja menjabat. Hal ini jangan sampai gak lebih cepat lagi. Maksudmu, aku menikah dengan Xiaohi, kau menikah dengannya. Lihat nanti siapa yang menyesal. Benar. Kau tahu berapa usianya? 50, lagi pula pengangguran. Tak ada tabungan sepeser pun. Setidaknya kau, putri konglomerat, masak mau merendahkan diri begitu? Aku tak keberatan. Bagaimana denganmu? Berani atau tidak? Apa yang tak berani kulakukan? Baik. Kalau begitu, sekarang kita langsung urus nikah saja. Coba kau tanya dia.
Berenika dia menikahimu? Hari ini dia berani pura-pura jadi ahli waris, merusak pekerjaan Ahsin. Besok bisa menghancurkan keluargamu juga. Keluargaku kaya raya. Biarkan dia berbuat semaunya. Jika kau menikahiku, aku jamin ibumu tak akan menderita lagi. Setidaknya, tak akan berlagak merebut tabungan terakhirnya. Perjanjian sudah siap. Jika kedua pihak tak ada masalah, tanda tangani di sini, maka dianggap pernikahan sah. Tanda tangani. Dengan ini, kau dan aku bisa benar-benar menjalani hidup masing-masing. Aksayan. Kau juga ingin kita tanda tangani? Kalau Paman Hi benar ayahku, pasti sudah bekerja di Grup Ronghae, Tak Perlu, menderita begini. Baik. Aku tanda tangani. Jangan sampai kau menyesal. Kau yang jangan menyesal. Pernikahan kalian berempat telah disahkan. Mulai hari ini, Ibu Chen Yaqian dan Tuan Hebi resmi menikah. Ibu Jiang Yan dan Tuan Lin Feng resmi menikah. Berkatmu, dia tak akan lagi mengganggu kami ibu dan anak. Tak takutkah kau, mantan suamimu yang kau hina, ternyata adalah Pueris Grup Ronghae? Sedangkan Hibei yang kau nikahi, Kuma bawahan dari cabangnya. Mana mungkin? Paman Hi, akhirnya kau jadi ayahku. Hari ini juga, aku antar kau masuk kerja. Sayangnya, kalian akan kecewa. Grup Ronghae, Ketua Lin Xian, Menunjuk Lin Feng sebagai pewaris. Memekat Hebi, Dari Grup Ronghae. APA. Pak Lin, kepala rumah tangga wanita sudah masuk desa. Baik, kita juga harus pergi ke sana. Kebetulan, saya perlu urus sesuatu di desa. Selama puluhan tahun, Pak Lin telah banyak membantu mereka. Sungguh luar biasa. Kalau mereka tahu Anda mau buka pabrik, seluruh desa pasti akan heboh. Bagaimanapun juga, anak durhaka saya ini sudah mereka rawat selama puluhan tahun. Ayo pergi. Ini adalah Xiaohi. Kamu. Konyol. Kamu pikir asal cari orang, palsukan surat penunjukan dan cap resmi, kami akan percaya? Mau pecat saya? Harus semua dewan Grup Ronghae setuju dulu. Jadi begini rupanya. Bisa tidak kamu berhenti memperlakukan kami seperti bodoh? Ayah tidak berpendidikan, bukan berarti kami sama. Mempermalukan diri sendiri. Apa dia bilang? Kamu langsung percaya? Kalau tidak kami harus percaya omonganmu. Kamu benar-benar mengira diri sendiri adalah penerus. Bisa benar-benar memecat. Paman Hi, Xiaohi Kira adalah kepala cabang Grup Ronghae. Orang yang kamu cari, kalau benar dari Grup Ronghae, mana mungkin dia tidak mengenali? Benar, kalau benar dari kantor pusat, mana mungkin Paman Hi tak mengenali? Sepertinya, isu hari ini sudah tersebar. kantor pusat mengira saya menyalahgunakan jabatan. Makanya sebelumnya, memberi peringatan jabatan. Kamu dengar semua? Xiaohi dapat peringatan. Anak perempuan kehilangan kerja. Semua bukti menunjukkan. Ini karena sekarang kamu cari lagi aktor palsu. Buat surat penunjukan palsu. Kamu ingin masalah lebih besar lagi? Omongannya adalah bukti. Ucapanku dianggap pembuat masalah. Akion, sudahlah. Walaupun saudara Lin Feng berbuat keterlaluan, tapi kita kenal lama. Perkara ini, sudahlah. Tak perlu bela. Orang tak berani niranu. Berbicara. Kamu. Lin Feng. Masalah hari ini. Kamu harus sujud. Minta maaf ke Xiaohi. Chen Yaqian, kamu sungguh menggelikan demi menjilat keluarga Hi. Kamu tak tahu malu. Kamu. Dia salah katanya? Kamu. Ibu ada apa di luar? Semuanya. Grup Ronghae akan bangun pabrik di desa.
Lin Feng, ini kuota kerja untuk keluargamu. Oh iya. Ini dana subsidi grup Ronghai untuk lansia di atas 60 tahun. Jangan lupa ambil. Tadi saya lupa beri. Ibu simpan. Besok kan ulang tahun ke-70 ibu, ingat ambil lagi dana tambahan. Terima kasih banyak. Jangan berterima kasih ke saya. YG patut dipuji grup Ronghai. Xiao Feng ambil uang ini. Ibu tak perlu. Kamu tidak malu menerima? Ini? Kepala desa perkenalkan. Ini manajer cabang, grup Runshai Burundi. Wah, ternyata Tuan Hi datang ke sini Terima kasih banyak atas bantuan ke desa kami dan membangun pabrik di sini. Sungguh terharu. Sama-sama. Lin Feng, aku beri kau kesempatan terakhir. Berlutut minta maaf pada Xiao Hi. Ini maksudnya APA? Pak Kepala Desa, begini kejadiannya. Grup Ronghai dan Paman Hi sudah sangat membantu desa kita. Tapi tak kusangka ayahku berkali-kali menghina Paman Hi, menyuruh orang palsukan surat palsu jadi penerus grup Ronghai. Dia masih ngambek. Pak Hi, ini benar? Kalian. Kamu tahu tidak, tanpa grup Ronghai, desa kita takkan punya perkembangan seperti sekarang. Kuota kerja keluarga kalian langsung kami cabut. Sial. Kita celaka. Lin Feng, aku tahu kamu baru di PHK. Kuota kerja pabrik desa ini sangat penting bagi. Sekarang, ku beri kesempatan terakhir. Berlutut minta maaf ke Xiao Hi. Ayah, cepat minta maaf ke Paman Hi. Lin Xin, 20 tahun ayah rawat kamu. Beginilah balasanmu? Ini semua salahmu dari awal. Kalau bukan karena gengsi kamu ngomong seenaknya, kerjaanku bisa dicabut? Kamu. Karena ini salahmu. Cepat minta maaf ke Pak Hi, agar dia mau memaafkan. Tak usah banyak bicara. Aku baru dapat kabar. Ayahmu sedang dalam perjalanan. Mereka akan segera menanggung perbuatannya. Wah, kamu ini siapa lagi? Cuma perebut suara. Lin Feng berpura-pura jadi penerus grup Ronghai dan marahin kepala cabang. Pak Kepala Desa harus turun tangan. Grup Ronghai mungkin akan kecewa sama desa kita. Masuk akal juga, Pak Hi. Bagaimana? Yakin sekarang istri, dia yang menentukan. Yakin? Desa kami nurut kamu, perintahmu kami laksanakan. Surya berlutut minta Aha, maaf. siap. Penjaga. Pak Kepala, kita satu desa, hidup bersama puluhan tahun. Bicaralah baik-baik. Ebio, kalau bukan karena kau rawat yatim, ini takkan terjadi. Bikin grup Ronghai marah. Warga desa takkan memaafkan kalian. Gerti. Catat perintahku, sita tanah keluarganya. Hentikan bantuan bulanannya. Subsidi grup Runshai. Kita tarik kembali. Saya. Sudahlah kalian. Gimana menghukum wanita ini? Ikut aturan desa. Saya. Kamu ingin jadi perebut suami? Baik. Penjaga. Pak Kepala Desa. Kalian belum punya istri ya? Si perebut suami ini, ku bagi jadi istri kalian. Ambil. Saya. Berani kalian. Jangan. Tolong jangan. Pak Kepala, anakku belum paham. Kalau marah, hukum saja saya. 50 tahun masih bodoh? Dasar nenek tua, tak bisa didik anak. Aku yang akan atur. Berani kau sentuh ibuku? Wah, berani melawan? Sudah kasih kesempatan. Cukup minta maaf. Hei Xiao Hi. Tapi sekarang, ini salahmu sendiri. Pernah terpikir, surat pengangkatan itu asli, pekerjaan itu nyata, tindakan kalian ini akan berakibat fatal. Masih tak mau mengakui kesalahan? Sungguh tak ku mengerti. Berani sekali kau merasa menganggap diri sebagai penerus grup Ronghai? Kita ini suami istri. Aku sarankan urusan hari ini dihentikan saja. Kau mengancamku? Aku tahu kau sedang marah, tapi aku bersedia jamin dengan integritas 50 tahunku. Semua yang kukatakan hari ini, semuanya benar. 30 tahun jadi suami istri. Harusnya kau pahami sifatku. Aku sangat pahami siapa diri pecundang yang gagal di masyarakat. Hanya bisa sok kuat, sampai pencari muka. Kau. Aku ulangi lagi. Berlutut minta maaf pada Xiao Hi. Chen Yakian, kau akan menyesal. Ini pilihanmu sendiri. Suruh dia berlutut dan bersujud pada Pak Hi. Pak Kepala Desa, tolonglah aku. Jangan perlakukan putraku begini. Kumohon padamu. Berhenti. Dasar wanita tua, banyak omong.
Shi. Evil. Kau cari mati? Menyinggung grup Ronghai. Cukup untukmu mati ratusan kali. Bukankah kau bertaruh denganku dulu? Menikah dengannya, tak menyesal? Ketua Dewan Grup Ronghai segera datang. Saya harap kalian cukup sampai di sini. Kalau tidak, kalian akan membayar harganya atas perbuatan kalian. Dia menyombongkan diri saja. Kenapa kau ikut-ikutan juga? Karena begitu, maka aku ingin melihat siapa yang akan membayar atas perbuatannya. Lepaskan paksa pakaian ini dari jalan ini. Hei, mau apa? Tunggu. Bagaimana keadaan putraku? Atas hasutan mantan istri Tuan Muda, penduduk desa memaksa Tuan Muda berlutut dan melukai ibu baptisnya. Bahkan Nona Jiang pun dipermalukan. Kau cari mati. Kapan sampainya? 3 menit. Injak penuh pedal gasnya. Sayap. Kemana perginya kesombonganmu? Lin Feng. Siapapun yang menikah denganmu akan sengsara tak terkira. Dia begini karena kau yang menyakitinya, ibumu juga. Chen Yaqian. Hubungan kita 30 tahun. Mulai sekarang putus hubungan. Bu, jangan merasa bersalah. Ayah begini, semua karena kesalahannya. Aku bekerja keras, membesarkanmu 20 tahun. Biaya apapun itu aku yang dapatkan dengan susah. Tak pernah membuatmu dan ibu menderita apapun. Tapi sekarang, kalian berdua, ibu dan anak, memihak pria itu menindasku. Terus kenapa? Sekarang Paman He adalah ayahku. Sekalipun kau baik padaku dan ibu, bisakah menandinginya? Satu ucapan Paman He membuatku bisa masuk cabang grup Ronghai. Ibu saya sisa hidupnya akan hidup nyaman. Bisakahku? Sudahlah, Aksayan. Aku tak pernah merasa bersalah padanya. Dia yang berhutang pada kami. Semua ini dia yang paksa. Kau. Xiao He, jangan khawatir. Apapun yang terjadi hari ini, aku akan membuatnya minta maaf. Wanita ini banyak membantumu. Sekarang dia telah menjadi istrimu yang baru. Kau juga tak ingin melihat dia dinodai karena Apa yang akan kau lakukan? sesuai aturan desa. Wanita penggoda seperti itu seharusnya diperlakukan bagaimana? Tentu saja untuk para lajang desa kita. Dijadikan istri. Kalian berdua masuk kamar. Siapa yang membuatnya hamil? Dialah istrinya. Berani kalian? Apa yang tidak berani kulakukan di desa ini? Aku yang berkuasa. Pergi. Lepaskan aku, lepaskan. Chen Gan. Lin Feng. Kau mau minta maaf atau tidak? Tunggu. Lin Feng, tolong aku. Aku tak mau dinodai mereka. Lin Feng, minta maaf atau tidak? Chen Yaqian. Baiklah. Karena kau tak mau minta maaf, kau tak perlu minta maaf. Bawa masuk. Jangan. Di mana dia? Di sana. Berani menyentuh putra Lin Tianku? Cari mati kau. Tuan Lin, Kenapa Anda datang sendiri? Pergi kau. Xiaofeng. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada masalah APA? Lin Feng, tolong aku. Chen Gan. Tunggu. Terlambat. Chen Yaqian. Masalah ini tak ada hubungannya dengannya. Dia sekarang istrimu yang baru. Bagaimana bisa tak terkait? Akan kelong sekali lagi. Jika kau ingin menyelamatkannya, sekarang pada He bersujud minta maaf. Tolong aku, Lin Feng. Lin Feng. Jian Gan. Aku. Salah. Bersujudlah dengan tulus. Lepaskan.
Aku salah. Aku tak seharusnya memalsukan diri. Aku tak seharusnya membuatmu marah. Saudara Linfeng, Anda terlalu sopan. Istri dan putrimu akan kubantu semua menjaganya baik-baik. Bayarkan dia keluar. Oke, lepaskan. Banquet. Kita bertaruh. Hasilnya sudah keluar. Aku menikah lagi, kan? Dan kamu menikahi pria tak berguna. Aku sarankan kamu cepat kabur. Menyesal. Masih sempat. Menyesal. Xiaohi, ayo kita pergi. Kalau tidak salah ingat, besok adalah ibu ulang tahun ke-70. Saya sudah di kota, memesan hotel. Ayo kita kembali ke kota untuk istirahat. Xiaohi sangat perhatian. Lihatlah, menantu kaya raya. Mama. Presiden Lin, memang begitu adanya. Ini semua salah. Bajingan-bajingan ini, Carry tahu untukku. mereka ada di hotel mana diadakannya pesta ulang tahun. Yinhai Grand Hotel. Besok malam jam 7. Sekarang juga, beritahu mereka, siapapun yang masih ingin dengan saya, bekerja sama dengan grup Ronghai, perusahaan dan individu, besok malam datang ke hadapanku. Berkumpul di Jinhai Grand Hotel. Aku ingin mereka tahu, Siapa yang Grup Ronghai. pewaris, siapa penerus berikutnya. Pengambil keputusan ekonomi dunia. Adalah. Kita sebelumnya tidak tahu dia adalah milikmu. Pergi. Tolong, bawa para pecundang ini, semuanya keluarkan dari sini. Presiden Lin, Kami salah. kami tidak tahu. Dia adalah putramu. Bawa dia pergi. Presiden Lin. Presiden Lin. Putra dari Presiden Lin. Ibu baptis besok juga ulang tahun ke-70. Ya ampun, hanya pingsan saja, istirahat sebentar saja. Hal ini, ayah tidak menanganinya dengan baik, tanggung jawabnya ada padaku. Ada perlu apa? Sebutkan saja. Ayah, semua akan kupenuhi untukmu. Besok malam, selain mewariskan, aku juga ingin untuk ibu baptisku. Mengadakan ulang tahunku, 70. Juga untuknya, sebuah pernikahan. Besok malam, aku akan biarkan mereka, orang-orang berpandangan sempit, melihat dengan jelas, mereka tinggalkan. Yang Daihina. Siapa sebenarnya? Kita duluan, berkemas barang-barang. Kalau begitu aku antar ibu, memilih hadiah dulu. Maaf merepotkan. Ibu, kalau begitu ibu dan Xiaohi, pergi pilih hadiah dulu. Kalian berkemas, nanti aku jemput kalian. Baik. Akhirnya bisa bernapas lega. Kamu bekerja keras hari ini, nanti biar ayahmu memasak semangkuk bubur untukmu. Kalau begitu, minta dia segera buatkan. Oh, aku salah bicara. Lin Feng sudah, bukan ayahmu lagi. Ibu akan memasakkan untuk... Baik. Di mana Mi? Sayang. Sayang. Hari ini banyak kerjaan di proyek, dapat lebih dari 300. Malam ini kira makan enak. Sayang, kamu baik sekali. Ikan ini kubeli khusus untuk kalian. Duduk saja di sini. Bu, sudah masak. Bu, aku lapar sekali. Bu, ini apa? Tidak apa-apa, Mama buatkan sekarang ya. Bu, belum beli bahan masakan. Sedang apa? Bu? Ayahmu sampai sekarang, belum beli bahan masakan. Akan kuamili dia sekarang. Bu, Kalian sudah bercerai. hari ini kita. Akan pindahan rumah. Bagaimana mungkin dia? Masih beli bahan masakan. Sudah bercerai. Sudah bercerai. Sudah bercerai. Sudahlah.
Pak. Asin, kok kamu di sini? Uang saku tidak cukup. Berapa uangmu sekarang? Berikan semua pada... Baiklah. Ini. Pakai uang ini dulu ya. Setelah ayah angkut semen lagi, ayah akan transfer uangnya. Hanya puluhan? Ini tidak cukup. Bu, menurut ibu kita, apa sudah keterlaluan? Aduh, Tuan He, Anda sungguh hebat ya. Ibu mertua sendiri diatur di sini untuk pesta ulang tahun. Beruntung Tuan Lee berkenan hadir. Bukan apa-apa. Aneh. Biasanya sulit bertemu Tuan Lee. Kenapa hari ini datang sendiri? Bu, menurut ibu, ayah malam ini akan datang memberi kado ulang tahun nenek? Itu tergantung padanya. Apakah dia punya hati nurani? Buletin, case ini. Bu, lihat, ayah benar datang. Dia punya sedikit hati nurani. Bu, ibu istirahat dulu. Kukira setelah cerai, kau tidak akan datang bawa kado. Keluarkan kadonya, bayar kulihat, agar tidak memalukan Nan. Chen Yakin. Kupikir kau salah paham. Aku salah paham? Kau datang begitu bersemangat hari ini. Bukankah hanya ingin memberi kado untuk ibu, sekaligus mencari maaf dariku? Jangan terlalu berharap. Hari ini aku datang ke sini untuk mengadakan pesta ulang tahun ibuku. Sedangkan ibumu, aku tidak mengusirnya. Itu sudah bagus. Apa katamu? Ayah, aku dan ibu susah payah memaafkanmu sekali. Kenapa kau bicara begini? Dia lihat mantan kekasih sukses, mau menceraikanku. Karena pekerjaanmu sendiri, mengakunya sebagai ayah. Semua sudah sampai tahap ini. Masa aku masih harus menyenangkan kalian? Sudahlah, Aksayan. Jangan bicara pada si tak tahu terima kasih. Benar, kau benar. Kita bercerai. Sungguh konyol bagiku. Berharap si tak tahu terima kasih ini bisa berubah jadi lebih baik. Sudah selesai bicara? Kalau begitu, silakan pergi. Aku dan nenek tidak mau melihat kalian. Banyak sekali bualmu. Apa kau tahu, Hotel Jinhai megah ini sedang merayakan ulang tahun siapa? Xiao Feng, sebaiknya kita pulang. Bu, ibu tidak perlu khawatir. Hari ini pesta ulang tahun ibu. Ibu tidak perlu pedulikan mereka. Lin Feng, kenapa kau mulai bicara besar lagi? Hotel ini jelas dipesan siap. Dari mana kau dapat muka mengambil alihnya? Benar, hotel ini memang dia pesan. Karena kau tahu. Aku sengaja pesan di hotel ini untuk pesta ulang tahun ibuku. Sengaja berbenturan dengan pesta ibumu. Aku bilang begini, apa kau puas? Kenapa kau jadi tidak tahu malu? Aku tidak tahu malu. Kau akan segera tahu. Siapa yang sebenarnya tidak tahu malu? Orang sepertimu yang tidak bisa cari kerja, dengan muka tebal bicara begitu? Yakin, kalau si pecundang ini percaya diri, mari kita beri dia kesempatan. Karena kau mau ulang tahun ibumu yang ke-70, juga diadakan di sini. Boleh, TAPI, Xiaohi kami, telah menggandeng banyak orang penting. Banyak tamu penting datang. Juga sudah menyiapkan untukku kado ulang tahun yang berharga. Bagaimana denganmu? Apa hanya akan ada kau dan ibumu? Pertama, aku dan ibuku mengadakan pesta di sini. Tanpa perlu persetujuan kalian. Kedua, orang-orang penting itu. Kalian pikir mereka datang karena kalian? Sudahlah. Kata-kata yang kau ucapkan, ada yang percaya? Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kau begitu nikah? Untuk menyaingi kado Paman He. Mantan istriku dan putriku, begitu melindungimu. Bukankah seharusnya kau keluarkan kado ulang tahun? Saudara Lin Feng, aku tahu kau datang ke sini. Untuk bala dendam pada kami. Begini, aku di sini minta maaf pada... Xiaohi, kau belum tahu dia itu siapa? Semakin kau begini, dia semakin longsong. Kalian yang bicara soal lomba kado. Sekarang aku minta dia mengeluarkannya. Ada masalah? Bukankah kau bilang mau minta maaf? Begini, sekarang kau berlutut di depanku. Soal tuduhan palsu dan fitnah, jelaskan padaku dengan jelas. Mungkin aku bisa sedikit kurangi hukumannya. Kau bukan istriku lagi sekarang. Jika kau bertindak sembarangan, jangan salahkan aku bersikap kasar. Kau, baiklah. Kau benar-benar mau di sini hari ini, mempermalukan dirimu sendiri, kan? Aku penuhi keinginan Xiaohi, keluarkan kado ulang tahun, biarkan dia melihat, dia dan kau, betapa besarnya perbedaan. Bu.
Ibu sudah tidak cocok bekerja. Jadi, aku sengaja membeli di Dijingjiang Yuan, sebuah gedung. Nanti ibu, kalau ada waktu bisa ambil sewanya. Dijingjiang Yuan. Satu gedung di sana minimal 100 juta. Xiaohi kami sudah keluarkan kado ulang tahun. Lalu bagaimana dengan kadomu? Kado Paman He senilai 100 juta. Menurutku, kau bahkan tidak bisa beri 1%. Kan? Bukankah kau bilang kau adalah penanggung jawab cabang grup Ronghai? Kenapa hanya memberi kado 100 juta? Agak kurang perhatian ya? Saudara Lin Feng benar sekali. Saat ulang tahun ibu tahun depan, aku akan beri 2 kali lipat kadonya. Hahaha. Xiaohi, di mana dia membuatmu kesal? Kenapa langsung penuh permusuhan? Apa ini minaret? Sudahlah, ayah. Aku tahu ibu menikah lagi membuatmu sedih, tapi kau tidak bisa pakai cara kekanakan ini untuk balas dendam. Paman He, comment maaf padanya? Masalah ini selesai. Kalau tidak, dengan begitu banyak orang. Sangam et Malukan. Karena Asin sudah bilang begitu, masalah ini selesai saja. Xiaohi. Tidak apa-apa. Lagi pula pria suka menjaga muka. Tolong maklumi dia. Baiklah, Xiaohi kami sudah memaafkanmu. Cepat bawa ibumu pergi, agar tidak malu di sini. Kalian sungguh menarik. Aku bahkan belum mengeluarkan kadoku. Kalian sudah membayangkan sendiri. Peran kalian mendukungnya dan memaafkanku. Lalu apa maksudmu? Masa sih? Kau bisa beri kado lebih dari 100 juta milik Xiaohi. Yang lebih tinggi lagi? 100 juta di Jingjiang Yuan. Apakah ini hadiah ulang tahun yang langka? Hari ini ulang tahun Anda yang ke-70. Sebagai menantu perempuan Anda, khusus saya persembahkan 100 unit di Jingjiang Yuan sebagai hadiah ulang tahun Anda. Semoga Anda berkenan. APA 100 unit di Jingjiang Yuan. Itu nilainya 10 miliar. Sekarang kau masih merasa Lin Feng tidak bisa menandinginya? Kukra, kenapa kau tiba-tiba percaya diri? Ternyata kau mulai numpang hidup. Dia numpang hidup. Kau wanita, benar-benar pendek. Hingga kini kau tak mengerti kenapa aku menikah dengannya. Taruhan sebelumnya, aku sudah menang sekali. Apalagi yang ingin kau ucapkan? Sudahlah, berbicara dengan wanita sepertimu benar-benar melelahkan. Nanti saat pesta dimulai, kau akan tahu siapa sebenarnya yang kalah. Konyol, jika saya tidak salah ingat. Tadi kita membicarakan kau dan Xiaohi tentang membandingkan hadiah, mengandalkan wanita licik numpang hidup. Apa itu menarik? 100 unit di Jingjiang Yuan ITU. Tapi bukan hasil kemampuanmu sendiri. Kalian benar. Ini hanya hadiah dari istriku. Hadiah ulang tahun. Bukan dari kemampuanku. Bagus kau tahu itu. Namun, hadiah ulang tahunku segera tiba. Bersamaan dengan itu, aku juga menyiapkan kejutan untukmu. Lin Feng, apa lagi omong kosongmu? Sejak aku kehilangan pekerjaan, kau membela dia dalam segala hal. Bahkan saat dia memfitnahku, mengklaim hasil kerjaku, kau lebih memilih percaya padanya. Dan semua ini, pada dasarnya, adalah karena statusnya di grup Ronghai, benar? Apa sebenarnya maumu? Dan kau, juga karena dia, statusnya, sebagai kepala cabang grup Ronghai, membuatmu putus hubungan denganku, kan? Memang kenapa? Kau tak berguna dan menghancurkanku. Kenapa aku tak boleh putus hubungan? Kau masih merasa akulah yang menghancurkanmu, dan tak pernah memikirkan sejak awal, pekerjaan itu kuatur untukmu. Cukup, Lin Feng. Kau tak perlu bicara lagi. Aku tahu kau sudah bosan mendengar penjelasanku. Tenang saja, hari ini aku tak datang untuk menjelaskan, lagi pula kalian sudah putus hubungan denganku. Waktunya hampir tiba. Bukankah kau ingin tahu hadiah ulang tahunku, apakah benar lebih baik dari Hibei? Bukankah kau pikir dirimu mendapatkan suami kaya raya? Dan kau, bukankah kau pikir dengan putus hubungan, kau telah memperoleh status untuk masuk grup Ronghai? Kau pria dewasa di sini, bertindak seperti ibu-ibu, apakah tidak malu? Kalau punya hadiah, tunjukkan saja. Aku tak percaya. Kau tak mengandalkan wanita licik ini, bisa memberikan hadiah senilai 100 juta. Meisuk. Grup Ronghai, Zeluru Pimegang Saham Situyu. Memberhentikan Hibei dari jabatan kepala cabang. Akan dijabat ibu angkat Lin Feng sebagai hadiah ulang tahun ke-70. Oh, yakin? Orang ini, bukankah dari desa itu? Kau aktor, apa kami dianggap bodoh? Terakhir kali di desa, kau bantu Lin Feng memalsukan surat tugas stempel. Berani berbuat lagi? Nona Chen, Perilakumu sudah membuat marah. Bos Lin kami. Jaga ucapanmu. Seru ya?
berulang kali mencari wanita ini untuk pura-pura. Kamu pikir kami akan percaya? Percaya atau tidak? Tanya saja kekasih impianmu. Karena Lin Feng keras kepala begini, Xiao He tak perlu sopan padanya. Yakion. Xiao He. Yakion. Orang-orang di belakangnya ini, semua petinggi Ronghai Group, pelankan suaramu. Apa katamu? Dasar wanita bodoh. Sampai sekarang belum sadar untuk siapa pesta di hotel ini? Lihat lagi para tokoh penting ini. Menurutmu, He Bei ini punya muka sebesar itu, bisa mengundang dari berbagai kalangan pengusaha besar? Xiao He, ada apa ini? Bukankah kau bilang pesankah hotel? Hotel ini saya pesan. Mereka datang tanpa diundang. Kau tidak tahu, kami datang untuk menghadiri konferensi pewaris Ronghai Group. Apa? Konferensi pewaris? Ibu. Lalu kata-kata ayah tadi, bukankah itu? Tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Seberapa mampu Lin Feng? Aku paling tahu. Xiao He, katakan sesuatu dong. Xiao He. Ada APA? Saya bukan dari Ronghai Group. Penanggung jawab cabang. Xiao He, jangan bercanda. Kau penanggung jawab, Cabang Ronghai Group. Siapa punya kuasa memecatmu? Kau berjanji membantuku mengatur. Masuk cabang Ronghai Group. Kau tak boleh ingkar janji. Ya, hadaya yang kau beri ini. Tidak akan kau ambil kembali? Perlu tut. Xiao He sudah begini, kau masih mau mengganggunya? Xiao He, apa yang kau lakukan? Sampai sekarang kalian belum tahu siapa yang ia tunduk? Salam, Boss Lin. And the Quechua Ronghai Group? Ibu. Hotel ini dipesan Paman He. Quechua Ronghai Group. Datang sendiri. Itu untuk menghormati Paman He. Xiao He, cepat bangun. Go. Seberapa buta mata dan otakmu, masih belum paham situasinya. Kau memikulku. Dasar Jalon. Kalau bukan karenamu, aku dipecat. Xiao He, bagaimana kau bicara padaku? Sekarang aku paham. Kenapa Paman Li 30 tahun lalu tak mau Lin Feng? Apa katamu? Demi posisi penanggung jawab ini, aku mencurahkan hidup. Sebuah kehormatan langka. Semua salahmu, wanita bodoh. Saudara Lin Feng, aku akui aku curang soal mengatur kerja putrimu. Apa? Coba pikirkan, siapa Pak? Terpikirkan, ternyata Anda, pewaris grup Ronghai. Bagaimanapun, mantan istri Anda biasa saja. Saya hanya memalsukannya, ingin mempermainkannya, lalu kehilangannya. He Bai. Apa katamu? Urusan Anda memalsukan kerja Lin Feng. Hanya untuk mempermainkan saya. Kehormatanmu, aku bisa mempermainkanmu. Keluarga biasa, tak punya kemampuan, tak punya rupa. Wanita biasa seperti dulu Tuan Lin, kami bisa menikahi Anda. Itu berkah 8 turunan. Yang tidak apa. Anda. Lihatlah, saya benar-benar salah. Saya bersedia menceraikan mantan istri Anda, mengambil kembali segalanya darinya. Maukah Anda memaafkan saya? Kami ibu dan anak, menikah lagi demi Anda. Anda meninggalkan kami demi pekerjaan. Berhentilah berpura-pura. Siapa yang tidak tahu? Yang Anda incar adalah saya, cabang grup Ronghai, posisi penanggung jawab. Tanpa itu, Anda akan meninggalkan Tuan Lin, lalu menikah dengan saya. Saya? Mengapa kalian tidak introspeksi diri? Lin Feng merawat Anda 30 tahun. Sekalipun sulit dan lelah, dia tak pernah berpikir. Lalu Anda? Hanya karena dia menganggur, langsung meninggalkannya. Demi memenjat, Cahaya Bulan Idaman. Menurut kalian bagaimana? Orang seperti kalian masih akan dihargai? Ya. Saya sudah lama tidak tahan melihatnya. Jika saja mereka tidak memaksa menikah dengan saya tidak akan melihat mereka sama sekali. Anda? Tuan Lin, lihat. Apa yang Anda katakan tadi bagus? Namun, manusia, ketika berbuat salah, harus menanggung akibatnya. Tuan Lin, beri saya satu kesempatan lagi. Saya salah sebelumnya. Saya seharusnya tidak memalsukan, tidak memfitnah, tidak berpura-pura bahwa dia pergi. IBI mulai sekarang, dilarang melangkah ke dunia bisnis lagi. Tuan Lin, saya benar-benar salah. Ini semua salah wanita sialan ini. Semua salahnya, bukan saya. Lin Feng, saya. Bukankah Anda tidak suka mendengar penjelasan? Kebetulan, saya juga tidak suka. Lin Feng. Saya salah, kemarin saya pulang dan tidak mendapati Anda di sana.
Saya benar-benar tidak terbiasa. Tanpa Anda, saya benar-benar tidak bisa hidup. Bangun. Anda bukan tahu Anda salah. Anda hanya tahu Anda kehilangan kesempatan mendadak kaya. Ayah, sebelumnya saya tidak mengerti. Maafkan saya. Lin Xayan, Andalah yang memilih memutuskan hubungan dengan saya. Jangan panggil saya ayah. Ayah, saya tahu saya salah. Saya melihat kemarin pesan yang saya kirimkan sebelumnya. Semua hanya meminta uang. Tidak pernah peduli pada Anda. Saya benar-benar minta maaf kepada Anda. Lalu, tahukah Anda berapa banyak kesempatan yang telah saya berikan? Dengan kata lain, jika saya bukan Pueris Grup Ronghai, Anda dan Ibu masih akan mengatakan ini kepada saya? Saya. Putri bodoh. Dia kaya raya tapi menyembunyikannya dari ini melanggar hukum. Kalian bercerai. Anda bisa dapat separuh hartanya. Sangat disayangkan. Putri Anda mengira saya miskin sekali. Memilih pergi tanpa membawa apapun. Menikah lagi dengan orang lain. Jadi dia tidak akan dapat separuh hartaku. Bagaimana bisa begini? Bagaimana Tuan Muda akan menanganinya? Karena mereka memilih cerai dariku. Memutuskan hubungan denganku. Perlakukan saja seperti orang asing. Selanjutnya, aku akan merayakan ultah ibu angkat dan memberikan pernikahan untuk Jiang Yan. Usir ketiga orang asing ini dariku. Kau mau menikahinya? Kau mau menikahinya? Ada masalah? Aku tahu aku salah. Jadi kau tak bisa memberi satu kesempatan lagi di depan banyak orang seperti ini. Kau bilang akan menikahinya. Lalu apa yang harus kulakukan? Dulu kalau kita bertengkar, selalu aku yang membujukmu. Tapi sekarang kita sudah bercerai. Kita adalah orang asing. Menurutmu setelah bertengkar, aku masih akan membujukmu berdamai lagi? "30 tahun lalu aku mengecewakanmu. Selama 30 tahun ini, aku berusaha menjaga penampilanku, karena takut kau melupakanku. Sekarang sepertinya penantianku benar. Ibu angkat, ini adalah hadiahku untukmu. Hadiah ulang tahun kedua. Di depanmu dan ayahmu, aku akan menikahi Jiang Yan." Bagus. Dasar anak nakal. Akhirnya kau melakukan satu hal. Pilihan yang benar. Bakti pertama ke langit dan bumi. Bakti kedua ke leluhur. Jengen, berdiri di sana. Seharusnya aku yang di sana. Pernikahan grup Ronghai, kalian orang biasa, beruntung bisa menyaksikannya. Jika ingin membuat ulah, siap menanggung akibatnya. Saling membungkuk sebagai suami istri. You